titik terberat dalam hidup saya itu ketika saya diangkat menjadi seorang manajer personal trainer. Di situ saya dapat musibah di mana saya punya uang 21 juta, saya beli motor cash gitu kan sama istri. Motornya itu ditinggal sholat zuhur cuma 30 menit hilang, dicuri. Di parkir. Terus saya pinjam uang sama member saya buat beli motor bekas, dibeliin motor bekas, ditipu. Astagfirullah. Itu lagi dicuci tuh. Iya, udah wah, itu utang udah ada di angka 30 sekian juta gitu kan, 30 sekian juta ngembaliin dari mana? Saya bilang saya nangis di pinggir jalan waktu itu di Jalan Kosambi. Pikir dia tuh ngajakin nikah punya duit ya. Masya Allah. Terus ternyata dia nggak punya biaya juga. Cuman aku bilang ya udah kalau memang beneran serius ya niat lillahi ta'ala aja. Bismillah. Terus rencana di mana? Karena kan nikah juga sewa gedung kayak gitu mahal kan. Terus apa ya udahlah nggak apa-apa akad aja. Jadi kita akad waktu itu di Masjid Al-Latif. Ketemu di sana terus sampai ininya disahin juga di situ gitu ya. Terus dibantu sama DKM Al-Latif. Jadi kayak biayanya itu kita cuma kayak bayar apa ya, kebersihan doang. Nggak bayar tempatnya. Jadi kayak dimudahin aja gitu ya. Karena kita jamaah di situ kan. Jadi katanya karena tahu jamaah. buat Kang Kris mah udah aja, karena katanya bayar uang modal kebersihan otot aja. kayak modal Bayar uang kebersihan aja buat ini kan marbot-marbotnya kan harus marbot ngebantuin aja. beresin ini makanan atau mungkin beresin kursi, katanya kayak gitu. Oh ya udah Biar sah dulu aja gitu ya. Iya, biar yang sah penting dulu sah aja dulu. gitu. Waktu itu cuman dia juga kan nggak punya mahar apapun, jadi saya bilang ya udah sebisanya. Cuman kan kayak beli cincin yang Cincin 1-2 ini gram doang lah apa, gitu. Kayak di toko emas biasa aja gitu kan. Cincin apa itu yang Asal buat syarat doang. Terus ya udah. cincin murah lah pokoknya. Dulu maharnya tapi nggak tahu ya, karena niat mungkin. Dia bilang 2 minggu ngapalin surat Ar-Rahman. Jadi waktu itu maharnya memang surat Ar-Rahman doang. Oh, Masya Allah. Iya. Iya, terus kamu Itu bisa secepat itu dengan ngapalin? Iya nggak tahu, aku juga ada. Kalau ada niat gimana? Kalau ditanya saya nggak tahu, kata dia kan kamu tuh orang yang susah banget buat ngafal, susah banget buat baca Quran, sholat juga aku lihat nggak pernah dari dulu gitu kan, baru sekarang aja pas di Masjid Al-Latif gitu ya. Akhirnya dia pengen apa namanya ya istilahnya ngasih challenge juga ke saya. Aku pengen kamu nggak bisa ngasih apa-apa, aku pengen kamu maharin surat Ar-Rahman buat aku gitu ya. Terus ya saya coba buat maksimalin gitu kan untuk orang yang disayang gitu kan, saya coba maksimalin. Ternyata dalam waktu 2 minggu saya ngafalin itu. Masya Allah. Semua. Dan itu harus Ternyata bisa ternyata. Dia kan iya. alamat pasti KTP Cirebon. Sedangkan kita kan nikah di Bandung. Terus kan harus ngurus-ngurus pindah alamat segala macam. Tapi ya Masya Allah dipermudah kan, biasa kadang kayak ke kantor apa imigrasi gitu juga agak lama ya. Terus 2 minggu setelah dia bilang mau nikah, kita ngurusin 2 minggu, terus dapat jadwal akad 2 minggu itu ya. Iya, udah langsung beres. Prosesnya cuma 2 minggu doang. Masya Allah. Tapi ini apa yang membuat kalian yakin satu sama lainnya? Yang ngelamar dulu nih. Nah, yang ngelamar. Kenapa harus Ika? Kenapa Ika tiba-tiba udah gue yakin nih bini gue gitu? Karena kan udah lama nggak ketemu apa segala macam, pasti juga ketemu sama wanita-wanita Banyak. lain gitu Oh, di gitu. sekitar gitu. Kenapa harus Ika? Nggak tahu ya, sebenarnya ada beberapa pertimbangan juga sih. Salah satunya sebenarnya ada 2 wanita waktu itu. Iya, sebenarnya. Ada 2 wanita pada saat bener-bener udah mau nikah banget tuh, ada 2 wanita gitu kan. Cuman memang kebetulan pada saat itu yang satunya itu masih menjalankan dalam tanda kutip yang gak ada di Islam, itu pacaran gitu. Ya pada saat itu saya udah nggak mau pacaran. Saya bilang tuh ya kalau misalkan mau serius nikah aja gitu kan. Saya udah nggak mau pacaran. Tapi yang satunya itu dia masih pacaran gitu kan sama orang lain juga gitu kan. Saya bilang oh saya nggak bisa kalau kayak gitu. Akhirnya saya lebih milih dia karena memang dia udah nggak pacaran. Kemudian juga emang udah fokus juga ke agamanya. Terus saya lihat juga dia udah jauh lebih lama daripada saya. Saya masih istilahnya
istilahnya di situ sebagai baru lah jamaah gitu. gitu kan, masih anak baru lah, masih belajar sholat, masih belajar konsisten gitu ya, masih belajar istiqomah gitu kan ya. Saya sebenarnya agak malu juga gitu sama dia. Maksudnya saya belum bisa banyak apa ya istilahnya, belum kayak Ustadz kok kamu mau sama saya gitu. Gak apa-apa, saya juga nggak punya mahar, saya bilang tuh. Akhirnya dia ya udah nggak apa-apa, saya mau, tapi ya saya pengen kamu buktiin keseriusan kamu dalam agama kamu. Saya pengen kamu maharin surat Ar-Rahman buat saya. Di situ aduh keren ya, di situ langsung saya tertantang juga untuk bisa, saya bisa nggak ya gitu. Tapi Allah ngasih kemudahan untuk saya bisa menghafal. Saya juga nggak tahu, saya orangnya nggak bisa, jarang banget baca Quran di situ. Tapi saya belajar buat 2 minggu tuh padahal. Ya, namanya juga jodoh ya ibarat. Jadi ini luar biasa banget ya. Ibaratnya kalau kita lihat mereka berawal dari minus gitu, tapi kemudian ketika menikah udah rezekinya dikomplitkan nih, masya Allah. Dimudahkan. Dan Ya. Kenapa mau terima langsung? Kenapa mau terima? Gak tau ya, karena dulu tuh udah mantap banget, udah gak mau pacaran, gak mau kenal sama cowok gitu, udah gak mau. Dan memang alhamdulillahnya aku tuh ketemu sama orang-orang yang satu sekufu lah ya, yang memang kayak mereka tuh selalu mengingatkan kita kalau misalnya kita mulai oleng-oleng gitu kan ya. Nah terus akhirnya udah dimantepin yang bener-bener kayak kalau ada laki-laki yang memang, aku sebelum sama dia sebenarnya sempat ada juga yang kayak ngajak ta'aruf gitu. Cuman ya nggak tahu ya, ta'aruf juga kan tidak selalu cocok ya. Tapi setelah banyak juga teman-teman yang lain bilang bahwa misalkan oh enggak, dia juga nggak cuman kakakmu masuk ke sana sini juga, oh berarti udah belum bener lah gitu kan ya. Tapi pas setelah dia bilang serius mau nikah, ya dia liatin dengan aksinya kan, jadi oh ya sudah, mungkin ini pilihan yang terbaik gitu sih. Terus ya. Sekarang lihat ya secara ekonomi jauh banget lah dibanding alhamdulillah ya. Udah dimudahkan. Dan dulu juga suka dimarahin dulu waktu sama teman-temannya karena yang lainnya kan berani ngajakin ta'aruf gitu kan, tapi kalau misalkan saya ya masih begajulan gitu kan, nggak ya cuman ngedeketin tapi nggak mau ini, ya saya bilang ya udah saya action aja. banyak yang cuma ngeliatin dari jauh nggak berani aksi kan? Iya gitu kan. Daripada taruh, udah saya langsung terobos aja ke orang tuanya. Oh keren. Nah berarti kalian pas udah nikah langsung hidup sendiri atau masih sama orang tua? Sendiri Kita langsung. Belum ada penghasilan dulu? Iya nggak ada. Belum, cuman dulu tuh dia kan sempat pernah kerja di salah satu gym besar lah di Bandung. Dan dulu tuh sempat penghasilannya sebelum menikah sempat naik dulu, tapi naiknya masih di zaman-zaman jahiliyahnya dia. Yang dia tuh masih kayak dia punya kendaraan. Terus pas sebelum nikah, tapi kita mutusin untuk jual itu ya. Jual mobil. Dia sempat punya kendaraan kan, jual mobil itu, terus kita beli rumah. Yang rumahnya rumah kecil lah gitu kan. Jadi pas waktu udah beres nikah itu kita sempat ngontrak dulu kan, tapi lama-lama kok kayaknya kita coba deh cari rumah gitu. Ternyata ada rumah bekas gitu yang dijual lebih murah. Jadi kita beli tuh rumah di Bandung waktu itu. Rumah kosong 8 tahun. Tapi dia jual murah banget. Iya, rumahnya ya banyak gosip-gosipnya rumah-rumahnya. Jadi orang nggak berani buat beli. Akhirnya emang udah. Iya. Kalau untuk kita yang nggak takut sama begituan mah udah aja. Katanya angker lah, terus banyak yang nggak jadi. Banyak yang nggak jadi. Bekas simpenan DPR. Ada pas masuk ke dalam itu ada darah. Iya. Katanya bekas dilabrak sama itunya, bekas pembunuhan lah, apa segala macam. Wah, alhamdulillah lah saya bilang. Karena punya rumah karena harganya murah, terus udah oke. Itu rumah yang tinggal sekarang? Iya. Yang di Bandung. Iya, yang di Bandung. Tinggalnya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nah iya kadang-kadang. Ya ngaji aja yang banyak gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim aja, karena kita niatnya pengen punya tempat tinggal gimana ya. Dan ini ada yang murah gitu kan. Gila udah direnov bagus juga. Iya, kadang-kadang ada orang ketakutannya sendiri ya. Iya, kita cuma ngecat doang, ngecat sama apa, ngebenerin keramik yang bolong, yang kotak-kotaknya bolong kita tambahin, udah jadi bagus lagi. Iya, tergantung kita gimana Rumput-rumputnya aja kan ya. tinggi ya, di iniin. Nah kemudian mulai berubah ekonomi sejak main sosmed atau? Sejak menikah tuh dia udah mulai, kan awalnya dia jadi OB di Skosar itu kan sebelum itu nikah. berarti udah nikah? Belum, itu sebelum nikah. Terus
sebelum nikah tuh Jadi dia tukang sempat bersih-bersih juga di bersih-bersih gym. di gym dengan Terus naik jadi personal trainer. langsung personal trainer. Iya, naik jadi personal Lumayan trainer. dong ya, Iya, terus pernikahan. naik Ada penghasilan lagi lah, jadi lumayan. manajer personal trainer. Itu setelah menikah. Iya, setelah menikah. Iya. Setelah menikahnya naik jadi manajer personal trainer. Oh, berarti maksudnya untuk karirnya juga cepet banget Iya, ya. rezeki dibuka gitu ya. Setelah menikah ya. Kalau jodoh itu rezeki kayaknya ada aja nemu gitu dibuka Iya, gitu ya. pas udah mulai personal trainer pun tapi penghasilannya belum yang signifikan banget gitu. Nah mulai sekarang mungkin lebih kerasanya semenjak di sosmed juga sih. Oh, Mulai sosmed tahun berapa? Awal di brand ya. Awal di brand yang naungin kita sekarang. 2002 yang itu. naungin kita sekarang. 2020 apa Pas pandemi dia, sih. Iya pandemi. Dia baru lahir banget. Jadi pas ini lahir. Titik terberat dalam hidup saya itu ketika saya diangkat menjadi seorang manajer personal trainer. Di situ saya dapat musibah di mana saya punya uang 21 juta, saya beli motor cash gitu kan sama istri. Motornya itu ditinggal sholat zuhur cuma 30 menit hilang dicuri. Terus saya pinjam uang sama member saya buat beli motor bekas, dibeliin motor bekas, ditipu. Astagfirullah. Jadi Itu itu dua kali lipat. Itu lagi dicuci tuh. Iya, udah wah itu utang udah ada di angka 30 sekian juta gitu kan, 30 sekian juta ngembaliin dari mana? Saya bilang saya nangis di pinggir jalan waktu itu di Jalan Kosambi, saya itu motor nangis. kaki banget buat kita. Iya, saya selalu ingat itu. kerja. Masa itu titik-titik terendah saya yang dimana itu kayak udah digencet, tertimpa tangga gitu kan, udah nggak bisa balikin nih, gimana caranya ngebalikinnya? Ya kan nangis pinggir jalan sama istri gitu kan, maafin saya nggak bisa ngasih yang terbaik buat kamu. Saya cuma kayak gini, cuman bisa nyusahin kamu aja. Sebenarnya itu musibah juga kan. Saya nggak boleh. Nah, jadi di situ ada salah satu orang ya istilahnya kayak penolong gitu buat saya. Dia malaikat penolong ya kayaknya. Dia langsung nelpon saya, "Bro, lu kenapa?" gitu kan. Nggak apa-apa kok, saya nggak apa-apa. Lu nangis ya, lu lagi ada masalah, kenapa? Ngomong aja. Nggak apa-apa. Akhirnya dia maksa buat ngomong, saya ngomong, ya udah lu butuh berapa? Ditransfer tanpa jaminan, kita baru sekali ketemu. Tanpa jaminan, dia di Jakarta, saya di Bandung, tanpa jaminan. Kenal di mana? Jadi dia tuh salah satu atlet juga tadinya di salah satu organisasi, ya kan, organisasi Binaraga. Nah, jadi atlet yang sekarang menjadi seorang pengusaha dan dia adalah owner dari brand suplemen lokal terbaik di Indonesia sekarang. Oh, yang ini itu. Yang ini itu sekarang. Jadi jadi itu adalah sebuah karena saya selalu berpikir gini, kalau teman-teman bilang bahwa rezeki itu apa yang kita makan jadi kotoran. Oh, bukan, salah, teman-teman salah. Kalau kalian didapat kepercayaan atau trust dari orang lain, itu adalah Allah kasih kepercayaan itu lewat dia ke kalian. Kalau kalian jaga, Allah pun pasti ngelihat dan dengan saya gini, wah, saya dapat rezeki nih. Rezeki apa? Ya memang saya harus kembaliin uang itu, ya kan, ke Kodiki gitu ya. Namanya Kodiki gitu ya, namanya Diki. Saya harus kembaliin uang itu, tapi saya berniat, ya Allah, saya udah dibantu oleh orang ini gitu. Saya beresin utang saya. Sekarang saya harus beresin utang ke dia, tapi hanya ke satu orang, bukan ke dua orang. Dua orang yang sudah saya kecewain, saya akan ganti dulu uangnya gitu kan. Dan ya Allah, bantu saya untuk saya bisa membayar uang ini dengan sangat cepat sekali. Dalam waktu 2 bulan saya balikin uangnya. Saya rela cuman makan mie tiap hari. Makan mie tiap hari. Kadang nggak kebayang 30 nasi, juta dari mana? Iya, nasi, telur, nasi, garam, nggak apa-apa. Yang kumpulin yang ada uang nih, aku baru bayar member, yang ada uang gajian nih, aku dari manajer trainer nih, kumpulin. Pokoknya dalam 2 bulan itu saya ganti semuanya. Ternyata Kodiki itu dari situ tuh memang dia tuh ngetes dan ngelihat kepercayaan saya. Dia tahu saya punya potensi sebagai seorang atlet, tapi dia juga pengen lihat attitude-nya seperti apa, kejujurannya seperti apa. Mungkin bagi dia uang segitu kalau nggak dibalikin juga ya udah gitu, tapi dia pengen tahu dan di situ saya jaga kepercayaannya. 2 bulan saya balikin, alhamdulillah rezekinya sampai saat ini. Masya Allah. Dan malah jadi panjang ya? Iya, malah jadi panjang. Dan merubah kehidupan banget. Titik balik banget. Ngerubah kehidupan yang tadinya nggak punya apa-apa jadi wah, segala kayaknya dipermudah banget. Dipermudah banget. Iya, sampai saat ini itu rezeki setelah menikah ya. Iya. Kehidupan pernikahan ini beda-beda setiap orang ya. Ketika habis menikah, 2 kepala yang beda jadi satu gitu ya. Ada yang mungkin cobaan di awal pernikahan, ada ya kan. Ada yang kemudian ya emang pas nikah itu cobaannya ada itu juga. Cobaan. Tadi juga sempat cerita kan bahwa di awal tuh perekonomian juga lumayan susah banget gitu. Ya gimana gitu, orang di awal aja dengan pernikahan dari nol gitu kan. Udah kayak pom bensin kan. Hitung dari nol ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah
ini kan kalian itu adalah istilahnya pasangan yang mungkin agak berbeda daripada biasanya. Mungkin kalau kita ya perekonomian kayak gitu kita makan udah sama-sama paham aja lah makannya masih gitu. Nah tapi kan di sini normal ya. Ini nggak normal. Ya ini kan nggak normal ya. Ini Makhluk kayak berbeda gitu. Proteinnya harus beda gitu. Istilahnya kalau kita tuh bisa citing-citing udahlah makan telur aja cukup digoreng udah. Ini kan telurnya harus sekian banyak. Bukan masalah ini kan jumlahnya harus lebih banyak. Jadi selain nikahin juga, Ika berarti kayak miara sesuatu. Harus digedein gitu. Bener. Nah ini gimana tuh di awal-awal pernikahan? Di awal-awal cukup kaget ya, karena kan dulu waktu kenal pertama kali masih kayak manusia Normal gitu normal ya. aja. Terus pas ya aku sekarang udah jadi atlet binaraga, terus memang karena kebutuhan makan aku memang segini, maksudnya bukan karena dia bilang bukan karena serakah atau apa, tapi memang kebutuhan tubuhnya kan. Semakin banyak otot ya semakin perlu banyak juga asupan nutrisinya gitu kan, karena makanan otot itu ya protein. Cuma memang di awal karena memang kita kan agak sulit juga ya, jadi saya bilang ya gimana ya, memang nyarinya adalah protein yang banyak, terus udah gitu murah. Jadi akhirnya dulu ngincernya telur, tempe tahu yang gitu. Karena ya untuk ke daging pun cukup lumayan kan harganya gitu. Terus bahkan dulu paling susahnya lagi, paling sering ributnya kalau lagi mau pertandingan. Oh itu malah ribut tuh. Karena persiapan pertandingan tuh kan dia diet kan. Diet itu kan kayak ya makanan juga nggak bisa makan bebas, nggak bisa jajan di luar. Otomatis harus selalu ada kan, harus masak gitu. Kalau sekarang mungkin kondisi sekarang ya, misalnya dia diet terus aku belum bisa sempat masak karena misalkan sibuk atau apa, kita ya udah beli di luar. Misalkan yang paling aman apa, kayak all you can eat yang pasti proteinnya banyak gitu kan. Oh all you can eat itu ini ya salah satu cara untuk ini protein ya. Iya. Soalnya jajannya nggak terlalu mahal, kalau di luaran bisa lebih mahal dapatnya. Kalau ala carte itu dia bisa lebih mahal. Karena porsinya lebih banyak. Oh jadi all you can eat cuma pilihnya protein semua. Daging doang yang dia makan. Nah itu kan kalau sekarang gitu. Kalau dulu kan mana bisa ya kan. Oh berarti restoran-restoran kalau lihat binaragawan datang, aduh. Ya aduh, daging gue habis. Ya puding nggak dimakan, nasi nggak dimakan, daging doang diambil. Biasanya kan kalau gitu kan yang manis-manis dibanyakin. Nasinya dibanyakin gitu. Kalau ini aduh, kayaknya harus ada batasan gitu. Nanti restorannya langsung pasang plang, ada gambar begini dicoret. Tapi benar juga emang begitu sih. Kalau kayak all you can eat pilihannya daging aja. Daging semua ya, bener-bener. Oh jadi pilihannya udah makannya di situ. Ya kalau sekarang gitu kan. Hah? Nyicil ya? Apa? Bukan Nyicil KPR. Ya udah pegang dulu. Mau yang Pilih mana, sendiri, Oh, pilih pilih sendiri. Pilih sendiri, oke. Kalau dulu kan kita mana mampu buat ke all you can eat gitu kan. Jadi akhirnya mau nggak mau kayak telur, nyetok telur kan, telur mah masih cukup lumayan. Tapi telur berarti harus berapa? Per sekilo? Nah dulu itu ngeantisipasinya kan yang dicari adalah proteinnya kan. Nah jadi si telur itu kita nggak beli yang butiran. Kita selalu cari toko donat. Kalau dulu ada toko donat, dia itu kan kalau donat itu dia nggak pakai putih telurnya kan. Iya, dia pakai kuningnya aja. Putihnya itu dijual per kilo yang udah dibukain Iya, gitu. yang udah dibuka. 1 kilo tuh murah cuma 7 apa 8 ribu. Oh, karena kan kilonya. dia jatuhnya kan sampah buat dia Iya, ya, karena iya. kan nggak dipakai Iya. gitu. Benar, sampai kita punya langganan kalau misalnya ada putih telur sehari berapa 3 kilo ya udah dibeli 21.000 udah dapat 3 kilo. Kalau misalnya yang butiran gitu kan kuningnya sebenarnya kebuang. Karena nggak makan Nggak makan. kuningnya, Iya. jadi ketuker lah istilahnya Iya, gitu Dia ya. aja juga merasa waste-nya ini Ya ada jadi manfaatnya. duit lagi kan Iya, gitu. iya betul. Buah masya Allah rencananya. memang dijualin kan dia tuh. Cuma memang setiap harinya tuh stoknya nggak selalu ada banyak gitu. Nah, betul. jadi kita selalu kontak dulu nih kalau dulu kayak gitu. Oh ada nggak gitu Iya, nyari. kalau ada dia pasti kontak, karena kita tahu kita pasti nyari itu gitu buat cukupin dia. Bahkan kalau misalnya mau pertandingan itu kan makin ketat ya, dietnya benar-benar dijaga. Terus udah gitu juga kayak emosi labil kayak gitu Ingat yang kan. beli itu jual motor. Nah, dulu buat pertandingan itu kita kan belum ada brand suplemen yang naungin kan dulu. Jadi kayak buat pertandingan itu karena memang makan tuh wajib
protein ada dan harus ada uang. Jadi kita sempat jual motor dulu. Jual motor buat beli daging Buat ayam. beli daging. Mau beli daging. Iya. Buat Dan, beli daging dan motornya ayam. bukan motor bagus ya. Motornya juga nggak Ya mahal. motor murah lah, Cuman motor biasa lah, berapa ya? pokoknya motor 3 jutaan lah, 3-4 motor jutaan. juta. Terus kita jual dulu. Kita nggak ada. Yang penting dia kita bisa sebenarnya nggak ada kompetisi. kendaraan, tapi kita berharap pertandingannya menang. Dapat hadiah gitu kan. Iya, Nanti kita beli lagi. Juara gitu kan, jadi kembali ya kan, gitu Tapi dia aja. sebenarnya kalau kompetisi. kau menang juara itu nutup gak sih, nutupin itu? Oh, Enggak sih. Jauh. Enggak. Jauh lah. Jauh sebenarnya, jauh banget. Oh. Jadi lebih ke apa kalau misalnya? Jadi kalau misalkan kita sekarang sebagai seorang atlet, jangan berharap bahwa kita jadi atlet binaraga itu bakal timbal balik, enggak sih. Katanya Bang Kris itu adalah sebuah istilahnya seorang atlet binaraga yang memiliki kearifan lokal Indonesia. Wih, Bang, saya suka makan nasi Padang, Bang. Gimana dapetin proteinnya? Kan ada ayam yang dikukus. Saya pun tetap bisa kok punya badan bagus dengan saya tetap cinta makanan Indonesia, saya tetap makan makanan Indonesia dan saya tetap makannya banyak. Cuman saya membagikan hal ini biar masyarakat Indonesia juga tahu gitu bahwa kalian juga punya kesempatan kok punya badan bagus. Makan mie 10 mangkok, 10 telur sama sayurnya. 10 mangkok itu Tahun saya lalu. makan Tahun tahun lalu. lalu. Nah, tapi selama 1 tahun saya udah nggak pernah makan mie sama sekali.